Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang menyaksikan Sinau Nongoma bareng JTV. Kak Pinky hadir kembali untuk menyapa teman-teman dan Kak Pinky yakin pasti banyak di antara teman-teman yang kemarin sudah ikut tryout UTBK. Pasti sekarang sudah harap-harap cemas kira-kira siapakah yang berhak untuk mendapatkan ada 3 golden ticket yang akan dihadirkan oleh UNESA. 3 golden ticket itu untuk semua jurusan, di mana semua jurusan ini nanti tentunya dipilih sesuai dengan minat bakat dan keinginan dari teman-teman. Nah, satu lagi yang keistimewaannya adalah akan ada gratis SPP untuk 1 tahun. Belum lagi ditambah ada diskon 50% untuk uang gedung. Wah, banyak kemudahan ya, bisa masuk, ada peluang, terus tambah lagi kemudahan untuk masalah pembayarannya. Apalagi sih yang pasti Universitas Negeri Surabaya menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. Baik, hari ini nanti di segmen terakhir kita akan ada pengumuman siapakah yang berhasil untuk meraih golden ticket, dan juga nanti teman-teman yang sudah ikutan TO kemarin, tryout kemarinnya juga akan bisa mengenal lebih dekat seperti apa sih UNESA itu, kelebihannya juga bagaimana. Tapi untuk yang kemarin sudah mengikuti tryout mungkin juga mengingat ya, ada beberapa soal-soal yang agak menjebak, yang akhirnya teman-teman harus dengan terpaksa melewatkan karena tidak bisa menjawab dan harus menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang dianggap agak susah buat teman-teman. Mungkin bukan susah ya, tapi kan karena buru-buru, jadi yaudahlah kalau memang terlalu ribet lewat kerjaan yang lain seperti itu. Baik, kita akan bahas. Bukan Kak Pinky yang membahas tentunya adalah tentor kita dengan mata pelajaran yaitu matematika. Namanya adalah Bu Melisa atau Mbak Melisa enaknya ya? Bebas Kak, terserah. Masih muda banget, Mbak Melisa aja deh. Mbak Melisa Panjaitan, SSI dan Sarjana Sains. Kita ini sudah ketemu yang kedua kalinya ya, iya, Mbak Melisa ya. Dan memang Mbak Melisa ini kalau lagi menjelaskan enak banget. Jadi diperhatikan teman-teman. Kita akan bahas mengenai soal-soal yang katanya dianggap susah pada saat TO kemarin. Betul begitu ya Mbak Melisa ya? Benar banget. Jadi dari hasil koreksi semalam itu kita ngelihat bahwa anak-anak kok jawab soal ini kok banyak yang salah ya gitu. Jadi satu nomor gitu rata-rata salah semua ngejawabnya. Gitu. Jadi mayoritas banyak yang melakukan kesalahan pada soal tersebut. Salahnya itu acak ya. Jadi ada yang ngejawab A, ada yang ngejawab E, jadi istilahnya kayak mereka sepertinya kita baca kelihatan itu mereka tuh ngasal pas jawab. Karena mungkin ngeliat soalnya kok kayaknya aduh, udahlah aku nggak ada ide sama sekali, udah skip aja. Mereka langsung ngasal pilih jawaban dan akhirnya salah. Seperti daripada itu kehabisan waktu. Bener banget ya. Baik, kita akan mulai dari materi kita yang pertama yang katanya soal dianggap susah itu. Materinya apa sih? Kebanyakan ya tentu saja di matematika ya, dan penalaran umum ya. Jadi matematikanya masuk di kuantitatif, sama di penalaran umumnya juga ada materi logika ya, yang mana di situ anak-anak biasanya susah. Biasanya bahasa Panda. Kak Pinky pernah tahu bahasa Panda? Iya, pernah lihat. Pernah tahu ya? Itu karena harus diurai satu persatu. Nah, itu cari polanya itu yang biasanya butuh waktu. Nah, jadi sebenarnya memang kita harus tuh cari polanya itu harus banget. Jadi biar kita ngejawabnya itu tepat. Tapi karena waktunya nggak banyak, nanti bahasa Panda itu bisa kita trik tanpa harus cari pola itu gimana. Ada seperti itu. Ada caranya. Karena memang kita ingat ya kalau sudah sekian lama kita persiapan untuk pra tryout, itu memang yang paling banyak dibahas penalaran umum, betul ya? Penalaran umum. Karena memang banyak yang terjebak di sana. Iya, benar. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Ada di slide atau kita bahas melalui papan tulis dulu? Langsung kita lihat di slide dulu. Oke. Nah, ini soal yang untuk kuantitatifnya ya, aritmatika dasar materinya gitu. Kemudian kita lihat di sini soalnya nggak terkonsep ya. Maksudnya kita mau pakai konsep apa nih nggak jelas, gitu ya. Biasanya soal-soal kayak gini nih yang anak-anak itu merasa bahwa kurang langsung dapat gitu loh. Karena ini butuh intuisi dan butuh kreativitas yang tinggi buat langsung lihat, oke, aku pakai ini. Nah, seperti itu ya. Langsung aja kita lihat ya Kak Pinky ya. Bilangan kelima pada baris ke-26 dari susunan bilangan asli berikut adalah, tuh, ini ada bilangan yang sebenarnya urut ya Kak Pinky ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi disusun kayak gini. Disusun ke bawah ya. Terus pertanyaannya adalah bilangan kelima pada baris ke-26. Nah, baris ke-26 itu yang mana sih? Nah, ini kita tulis dulu ya Kak Pinky ya. Kayak gak kebayang kan kalau sekali ngelihat ya. Iya, bener-bener. Apa ini gitu kan ya. Kita coba ya, saya tulis ulang.
1, terus saya urutin ya, 2, 3, 4. Habis itu sini ada 5, 6, 7, 8, 9. Urut aja sebenarnya. Ini ya. Nah, sampai sini stop. Kemudian dia nanya bilangan kelima pada baris ke-26. Ini namanya baris 1 Kak Pinky. Jadi yang dimaksud baris tuh ini. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Bayangin kalau kita mesti ngurutin secara manual sampai baris ke-26, rasanya nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Padahal ini cuma bilangan urut aja. Nah, jadi kita harus kayak tek, sekali mikir harus langsung nemu. Ini kira-kira aku harus pakai apa nih, gitu ya. Nah, kalau belum kebayang saya kasih gambaran. Kira-kira gini nih. Ini saya tulis dulu ya, ini baris pertama nih. Nah, ini baris pertama, berarti ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Yang diminta nanti adalah baris ke-26. 26, ya. Oke, kita lihat ya. Saya lingkarin, baris pertama ada angka berapa? 1. Di baris kedua, kita lihat angka paling akhir ada angka 4. Lalu di sini ada angka 9. dan di sini ada angka 16. Kita fokus ke angka-angka ini. Karena apa? 1 itu adalah hasil dari 1 kuadrat. 4, Oh, 2 kuadrat. 9, 3 kuadrat. 16. 4 kuadrat. Berarti kalau 26 kuadrat. Yes, jadi kalau di baris ke-26 kira-kira bilangan paling akhirnya nanti adalah 26 kuadrat. Tapi perhatikan yang diminta itu adalah bilangan kelimanya Kak Pinky. Iya. Ya, jadi bukan di paling belakang tapi kelimanya. Di sini ada bilangan pertama, bilangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kita nggak mungkin ngitungnya dari si 26 kuadrat mundur, malah susah. Iya. Apa yang kita lakukan? Kita ambil aja baris ke-25-nya. Tarik baris ke-25, berarti bilangan paling akhirnya nanti di sini adalah bilangan 25 Kuadrat. kuadrat. Yaitu berapa? 25 kuadrat adalah 625. Tinggal ngurutin lanjutannya Kak Pinky. Oh. Ya kan? Ini kan urut 9, 10, 11, 12. Ya Allah. Berarti kalau ini 625, tinggal ngurutin aja. 626, 627, 628, 629, 630. Itu bilangan jawabannya. kelima baris ke-26. ampun. Ya ampun 630. teman-teman. Ternyata sesimpel itu. Iya, Aduh, jadi Mbak Melisa, ini bener-bener deh. Tapi ngedapetin jawabannya ininya tadi. yang D ya? Iya, yang D 630. Oke, Kak Oke ya. Pinky, Kak Pinky terpesona. Kayak main blowing ya Kak ya? Iya benar. Oh Ah, jadi jadi- seperti itu caranya ya? Jadi kita harus kayak soal seperti ini memang nggak ada konsepnya ya Kak Pinky, nggak ada rumus ya, kita nggak tahu ini pakai rumus apa, nggak ada rumusnya memang. Yang ada adalah kita harus sekali ngelihat petunjuk apa nih yang bisa kita pakai buat ngejawab langsung gitu dari data yang ada. Nah berarti dengan kata lain untuk ini kan masuk dari aritmatika, soal ini akan berubah-berubah konsep Betul dan polanya. sekali. Terus bagaimana caranya kita supaya seperti kata Mbak Melisa tadi ngelihat sekali Bisa udah harus langsung. tahu nih konsepnya apa? Kalau model seperti itu memang nggak ada cara lain selain berlatih latihan soal model seperti ini yang banyak. Karena pada akhirnya kalau kita sering berlatih soal itu akan berulang. Iya, begitu? jadi kita akan punya intuisi. Oh. Ini kira-kira mesti begini nih gitu. Intuisi kita yang diasah seperti itu. Jadi soal-soal seperti ini butuh intuisi tajam untuk cepat ngedapetin clue-nya dari soal ini gitu. Oke, berarti tadi aja dari awal Kak Pinky nggak kebayang. Oke, Nggak satu kebayang. itu maksudnya adalah 1 kuadrat. Begitu udah ketemu 1 kuadrat, 2 kuadrat, berarti harus mundur lagi untuk yang bilangan kelima. Ternyata enggak. Cukup kuncinya di yang ke-25. Paling ujungnya aja. Gitu. Nggak perhatian sih habis 9 ke 10, habis 4 ke 5. Kan ini kan kayak ngejebak ya, barisnya kelihatan banyak, kemudian kelihatan kayak aduh apa sih mesti dipanjang-panjangin ke sana gitu kan, diloncatin 2 angka. Jadi di sini banyak petunjuk sebenarnya, ada loncat 2 angka, ada baris yang bertambah 1 segala macem. Nah, pintar-pintarnya kita untuk mendapatkan intinya, yang paling pentingnya apa sehingga kita bisa langsung menuju ke pertanyaan yang dia mau. Baik. Gitu. Oke, mudah-mudahan udah paham ya teman-teman ya, dan Kak Pinky yakin pasti ada yang bisa menjawab ini. Selamat kalau memang berhasil menjawab, karena memang meskipun seakan-akan pada saat kita bedah satu persatu ini kayaknya simpel begitu ya. Pada saat kita belum membahasnya ini memang terlihat sangat rumit. Tapi kalau memang betul jawabannya, selamat. Buat yang belum betul nggak apa-apa, nanti coba dilanjutkan kembali, terus berlatih katanya Mbak Melisa. Kita lanjutkan kembali. Boleh, kita lanjut ke soal berikutnya, masih aritmatika dasar. Ini pembahasannya tadi ya. Nah, Oke. jadi kira-kira seperti ini. Kalau ringkasnya ya, perhatikan bahwa setiap baris di ujung ini diakhiri dengan bilangan kuadratik. Nah, kemudian nilai bilangan kelima pada baris ke-26 langsung kita ambil dari baris terakhirnya sih 25 kuadrat ditambah 5 angka
jadi langsung 6.30. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan jeda sesaat teman-teman. Masih ada banyak sekali materi-materi yang dianggap soal-soal yang susah. Katanya seperti itu pada saat pelaksanaan dari tryout kemarin. Kira-kira apa sajakah lagi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya di Sinau Nongomah bareng JTV. Nah, jangan lupa buat yang kemarin sudah ikut tryout untuk memperebutkan golden ticket, 3 golden ticket dari UDESA, bersiap-siap. Nanti di segmen terakhir di Sinau Nongomah bareng JTV akan ada pengumuman siapakah 3 orang yang mendapatkan 3 golden ticket untuk semua jurusan tersebut. Tentunya golden ticket untuk bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya yang menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas UNESA, satu langkah di depan. Kita lanjutkan kembali. Yuk, sekarang kita masih di aritmatika. Oke, kita coba lihat dulu Soal berikutnya. Tadi ada pemaparannya sudah dibahas, lalu kemudian Soal yang lanjut berikutnya, lagi. yang tadi barusan Maju satu slide. Cik. Nah. Oh, ini yang sebelumnya tadi. Bukan mundur, tapi maju. Kita maju 2 langkah. Nah, Cukup. yang ini. Coba dilihat sekilas aja udah pusing ya, Kak ya? Iya. Tuh, ada kurung Jika pangkat. nilai. Nah, jika nilai bla 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 setara dengan 3 pangkat M, maka M-nya itu berapa? Tuh. Ya Allah. Kalau ngeliat seperti ini, ya. Udah anak-anak rasanya kayak kebayang ya, bakalan anak-anak ya udahlah, apalah jawabannya, Hitung udah kancing. ngasal aja. Iya, hitung kancing ya, sambil berdoa mungkin ya, semoga diberikan petunjuk, aku pilih jawaban yang benar gitu kira-kira. Tapi ada juga loh murid-murid tuh yang bisa nge-feeling, Kak. Jadi main feeling, kira-kira ini nih terus bener. Oh iya? Sering saya ketemu murid kayak gitu. Jadi mereka tuh ngeliat angkanya, kira-kira gini, oh paling ini gitu. Itu karena sering latihan. Aku nggak tahu ya, itu aduh ilmu dari mana itu saya juga nggak ngerti. Jadi teman-teman yang kayak gitu tuh udahlah, itu anugerah ya buat mereka ya. Jadi bisa ngolah angka itu tanpa harus berpikir cara sesungguhnya gitu, terus dapat jawaban benar. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, karena nggak semuanya bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat soal kayak gini, ya ini saya yakin teman-teman lihat sekilas udah langsung, udahlah daripada aku capek-capek ngitung lama, nggak habis waktunya, langsung pilih jawaban yang bebas gitu ya, ngasal aja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita kerjakan pun nggak susah kok, Kak. Oh iya? Walaupun soalnya seribet ini. Ini loh ada pangkat. Terus tahu-tahu ada 8 nyempil di sini. Ini kenapa ya ada 8 di sini? Nah, justru malah 8 ini loh petunjuknya. Hah? Kalau nggak ada itu nggak bisa dikerjakan dengan mudah. Coba Tolong kita lihat ya. dikasih solusi. Kita Oke. cek ya, apakah betul 8 adalah petunjuk? 8-nya aku taruh depan ya, Kak Pinky ya. Jadi ada 8 di depan, kemudian ada 3 pangkat 2 ditambah 1, dan teman-temannya ini pangkatnya nambah terus ya. Di sini ada pangkat 8. Kemudian ada lagi pangkat 16 sampai pangkat 64 ya. Nah, terus ada tambah 1 lagi di belakang. Nanti katanya setara dengan 3 pangkat M. M-nya ini loh berapa gitu kan pertanyaannya ya? Iya. Nah, oke. 8 ini saya taruh depan biar lebih rapi aja. Nah, tapi memang disinilah kita mulai jalan. Idenya harus dapat dari sini, ya. Perhatikan ini ada bilangan kuadrat. Ya. 1 itu juga bilangan kuadrat. Ya. Idenya kita itu mau ke sini. Jadi kalau ada A min B, A plus B, ini nanti jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini yang mau kita pakai, ya. Nah, 8 ini mau kita ubah sebagai bentuk seperti ini, ya, yang ada minusnya, yang kembar sama ini. Bisa tak? Bisa banget. 8 itu 3 pangkat 2 kurangi 1, Kak. Oke. 3 pangkat 2 9, 9 dikurangi 1 adalah 8. 8. Nah, ini mau kita pertemukan dengan dia. Oke. Jadi Apa yang kita negatif dapat sama ini positif. A min B, ini A plus B, betul? Iya. Langsung kita jadikan A kuadrat min B kuadrat. Kita langsung ubah ya. Kalau A kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikuadratkan, Iya. jadinya 3 pangkat 4. Maka ini akan berubah menjadi ya 3 pangkat 4 dikurangi 1. A kuadrat B kuadrat Iya. min. Udah ya?
Lalu, nah ini kan masih saya pertemukan dengan yang pertama. Yang ini ketemu sama ini. 3 pangkat 4 plus 1. Hasil perkalian yang ini tadi sudah selesai. Hasilnya ini. Dikalikan lagi sama ini kan. Nah, 3 pangkat 4 min 1 ketemu dengan 3 pangkat 4 plus 1. Bentuknya mirip begini lagi. Oh, Berulang lagi. Akhirnya berarti menjadi apa jadinya kita di sini? 3 pangkat 8 min dikurangin 1. 1. Setelah ketemu hasil lagi? perkalian ini, ketemuin lagi sama ini. 3 pangkat 8 plus 1. Jadinya apa? 3 pangkat 16 min 1. Ketemuin lagi sama ini. Lagi 3 Iya, pangkat dan seterusnya. 16 plus 1. Nah, ya. 3 pangkat 32 sekarang ya. Nah, terus ketemu lagi sama ini. Jadinya 3 pangkat 64. Terakhir ketemu sama yang Plus 3 1. pangkat 64. plus 1. Hasilnya adalah 3 pangkat 128 min 1. Lalu ada plus 1 lagi di belakang. Gunanya buat ngilangin satunya. Min 1 ditambah 1 hilang. Oh. Jadilah 3 pangkat 128. Jadi M-nya ini adalah 128. Jawabannya E. Gimana teman-teman? Bisa menjawab kemarin? Jawabannya adalah E. 128. Kita lihat slide berikutnya, ini ada pembahasannya. Kita cek slide berikutnya. Cing. Nah, Oh, kalau kita sesuai. tulis lengkap, kita tulis lengkap, maka ini tadi yang kita lakukan kan cuma ngolah depannya, Iya. terus ketemu lagi gini ya. Iya. Ini ditulis dia lengkap panjang sampai belakang. Tapi kalau kita ngerjakan kan nggak mungkin ya. Kita nerusin sampai belakang, nggak usah. Yang kita lakukan ini aja. Ketemuin lagi, gitu sampai di yang paling akhir. Betul kan? Jawabannya Ya, adalah seperti itu. E. 3. Iya, jawabannya paling terakhir tadi ya, 128. Ya. Mudah-mudahan teman-teman betul menjawabnya kemarin ya. Ternyata sebetulnya sekali lagi kalau kita sering berlatih, kita akan bisa melihat polanya itu. Iya, jadi instingnya ini tadi loh, intuisi kita saat pertama kali ngeliat soal, kira-kira petunjuk apa nih yang bisa langsung memudahkan ini gitu loh, membuat ini semua jadi mudah. Kayak tadi ya, oh ada bilangan kuadrat, ini nanti memudahkan. Oh ada angka 8, kayaknya 8 ini nih. Ganjelannya ini yuk diuraiin gitu biar jadi ketemu. Jadi bisa ya meskipun 8 tuh di tengah, kita langsung keluarkan aja ya ke Iya. depan gitu, nggak apa-apa karena ya? perkalian kan ya. Jadi kalau perkalian misalkan kita ngalikan 5 dikali 3 dikali 2 kan sama aja dengan 2 kali 5 kali 3. Ini saya pindah ke depan ke belakang. Sedangkan sama kalau aja. yang plus 1 tetap kita taruhnya di belakang. Iya, karena dia penjumlahan beda sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Yang berikutnya nanti ada bahasa Panda. Mau dibahas langsung boleh? Mau- Sedikit aja. Sedikit aja, oke. Karena kita sudah masuk di segmen 2 ya. Iya, benar, Takutnya sayang nanti banget. nggak habis di segmen 3. Nah, bahasa Pandanya ini gini. Saya mau kasih teman-teman bukan cara aslinya ya. Maksudnya gini, kita langsung gimana caranya biar cepat ngerjain bahasa Panda. Karena kalau nyari polanya satu-satu itu agak susah, ya. Walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Artinya begini, walaupun sebenarnya nggak boleh, artinya begini, kalau misalkan kita nanti nggak menemukan soal yang seperti ini, nanti akan terjadi masalah. Jadi kalau bisa sih dicari polanya memang dengan cepat ya. Tetapi karena kita terhalang waktu nih, kalau misalkan ada yang bisa jadi cepat, ya langsung aja gitu ya. Contohnya ini ada kata melati, dituliskan sebagai euuman. Apa nih coba melati? Bisa diubah jadi euuman. Terus kita mau disuruh ngubah tulip. Ini nanti jadi apa? Kan gitu ya. Nah, ini kalau kita mau cari polanya satu-satu agak lama, Kak. Iya. Nah, berhubung kita lagi beruntung nih. Beruntungnya apa? Ada huruf yang sama di sini. Ini Oke. aja dulu kita jadiin clue. Ya. Oke, yang pertama gini. Kita mikirnya gini. Andaikan ini adalah polanya lurus langsung, jadi M jadi E jadi U, L jadi U ya. Maka T otomatis berubah jadi A, betul? Secara urut ya. T huruf kelima berarti huruf kelimanya A. Iya. Maka kalau di sini T huruf pertama berarti harusnya nanti jawabannya huruf pertamanya A. Gitu ya, secara logika. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada. Berarti bukan itu polanya. Baik. Nah, gitu ya. Jadi kita coba-coba seperti itu. Kita hapus dulu. Kita sekarang mikir. Biasanya jebakannya gitu, suka kalau nggak urut langsung ya dibalik posisinya. Oh. Jadi M nanti ke sini, E ke sini, L, A. Nah, ya kita coba begitu dulu ya. Jadi T yang huruf kelima, maka nanti diubahnya jadi ini. Kita tes ya. T berubahnya jadi U. Oke. Kalau letaknya dibalik huruf-hurufnya. Maka di sini karena dia huruf pertama, berarti nanti huruf terakhirnya haruslah U. Ada nggak di soal itu di pilihan jawabannya yang huruf terakhirnya U? Ada. Ada. Nah, ini aja kita pegang.
mumpung kita lagi beruntung ya kan, ada huruf yang sama. Kalau nggak ada memang terpaksa harus cari polanya. Tapi kalau ada huruf yang sama langsung aja seperti ini. Kak Melisa, berarti tadi waktu dibalik itu yang I-nya ada di mana? I-nya di sini. Oh, jadi kita semuanya balik ya. Jadi yang huruf pertamanya yang pertama ditaruh di paling belakang, terus dan selanjutnya ya ini ke sini, kemudian nanti ini yang ke sini. L, M. Ini ke sini, nanti ini yang terakhir ke sana. Oh. Ini tapi kita memang hanya menguji tinggal saja. dibalik aja ya. Biar cepatnya aja karena waktunya kan ngerjainnya nggak lama ya. Betul. Berhubung kita ada huruf yang sama, langsung aja kita coba seperti itu. Oke, kita Kayak tahan dulu di situ. Oke. Kita sudah menemukan ada satu huruf yang kemungkinan bisa jadi itu adalah petunjuk untuk jawabannya. Nah, tapi kira-kira apakah jawaban yang betul? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi Kak Pinky mau mengingatkan untuk teman-teman yang ada rencana ingin masuk ke Untak, jangan lupa raih masa depanmu bersama Untak, di mana Untak Surabaya untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan dengan klik saja pmb.untak-sby.ac.id. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah, yang pasti jangan pernah lupa ya, kalau nanti di segmen terakhir kita ini loh akan ada pengumuman siapakah yang berhasil untuk mendapatkan golden ticket dari UNESA. Jadi pastikan teman-teman menyaksikan tayangan ini sampai selesai sambil mengikuti pembedahan soal yang diberikan oleh Mbak Melisa pastinya. Untuk masuk ke UNESA, Universitas Negeri Surabaya menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. Oke, kita lanjutkan kembali bahasa Panda ya. Benar banget. Silakan. Yuk kita lanjutin lagi. Jadi ini kan kita udah punya satu petunjuk ya, bahwa ternyata oke gitu ya. Biar cepat tadi T-nya ternyata kita ubah ke depan. Nah, jadi T yang huruf kelima jadi huruf kedua. Jadi ternyata polanya semuanya dibalik ya. Yang huruf pertama, huruf terakhir, yang dan U ada ya, di belakang ada dua, ada A dan C. Ternyata kita udah punya clue ya, bahwa ada dua jawaban yang U-nya ada di belakang. Ya. Jadi langsung aja kita coba. Di sini ada Q, E, M, O, U. Kemudian yang ini juga Q, yang ininya M dulu ya. Baru E, O, U seperti ini. Jadi kita udah nggak usah ngecek huruf Q sama huruf O-nya, nggak usah. Karena lokasinya udah sama. Kita tinggal ngecek huruf E sama M-nya. Letaknya yang mana nih yang bener gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat tadi kan polanya perubahannya T ke U, berarti kan U ke sini ya. Berarti M ini nanti adalah si huruf L. Ternyata di sini ada huruf L-nya. Iya. Beruntung banget lagi-lagi kita, ya. L di sini udah langsung kelihatan diubahnya jadi M. Jadi di sini L-nya adalah M. Ya udah berarti jawabannya yang ini. Oh. Itu. Iya ya, oke. Sesimpel itu ternyata ya. Jadi menurut saya kalau misalkan teman-teman ketemu soal kayak gini, itu lebih mudah kalau kita itu main coba-coba saja, jangan keburu cari pola. Karena kalau cari pola itu agak lama. Nah, ini kalau misalkan saya bocorin polanya baru ketahuan nih, oh ternyata polanya itu harus begini gitu. Ya, jadi lebih cepatnya kalau ada yang huruf yang sama, langsung aja kita coba. Gitu. Langsung kita masukin, kalau udah ketemu ya udah. Berarti itu jawabannya. Dan beruntungnya kita ada dua huruf yang sama di sini. Ada dua huruf yang sama. Nah, biasanya sih kalau saya lihat banyakan soal itu memang selalu seperti itu. Pasti ada yang sama. Karena apa? Lagi-lagi pengerjaan waktunya kan nggak banyak. Kalau dia dikasih kata yang benar-benar berbeda huruf-hurufnya, otomatis pasti ngerjainnya lama banget. Gitu. Atau mungkin kalau hurufnya berbeda sekali, itu biasanya nanti polanya yang sederhana. Jadi gampang tinggal geser satu huruf, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kayak gitu biasanya kata-katanya baru berbeda. Nah, ini polanya agak sulit soalnya Kak. Jadi nanti ini dipisah antara huruf vokal sama konsonan. Vokalnya maju satu huruf, konsonannya maju satu huruf, vokalnya mundur satu huruf. Pola aslinya begitu. Jadi kalau kita cari secara pola itu, bayangkan butuh waktu berapa lama. Jadi ternyata ada cara shortcutnya. Shortcutnya ketika ada huruf yang sama, langsung aja kita uji-uji, kita coba. Berarti kalau nggak ada huruf yang sama? Nah, kalau nggak ada huruf yang sama, saya yakin polanya sederhana. Jadi mungkin sebuah huruf digeser satu saja. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sang pembuat soal pun juga mengerti ya. Betul sekali, yakin pasti mengerti karena waktu pengerjaannya juga nggak lama. Nggak sampai kita 2 coba menit. Cek ya slide berikutnya ya. Ya, kita coba lihat. Nah, ini pola yang sebenarnya ya. Jadi huruf konsonan dirubah menjadi huruf setelahnya. Kita lihat ya. M kita ubah jadi N. L
M. Tuh, loncat satu huruf ya. M loncat jadi M. Terus ini. Kemudian T diubah jadi U. Iya. Tuh ya. Jadi untuk huruf konsonannya loncat satu huruf. Satu huruf. Sehingga T jadi U, L jadi M, P jadi Q. Nah, ini untuk konsonannya. Terus vokalnya diubah jadi huruf sebelumnya. Huruf vokal itu kan A, I, W, O nih. Iya. Tapi urutan sesungguhnya huruf itu dalam alfabet kan A dulu, baru E, I, O, U. Ya. Nah, ini urutannya sesungguhnya. Sehingga kalau kita ada huruf E misalkan, kita ubah jadi huruf sebelumnya. Berarti E diubah jadi A. Iya. E diubah jadi A. Tuh ya. Jadi kalau di sini kita ada U, ya, ada huruf U, kita ubah jadi huruf sebelumnya. Berarti U berubah jadi huruf O. Nah, ternyata betul. U jadi O. Gitu. Jadi kalau memang harus dipaparkan, pasti seperti ini jadinya teman-teman. Cuman percayalah kalau kita menemukan sebuah soal, apalagi dalam tryout seperti kemarin atau SBMPTN ya, itu sang pembuat soal pasti juga memikirkan waktunya. Benar sekali, Nah, nggak mungkin enggak. Pasti dipikirin waktunya. Nah, berarti dengan kata lain kalau kita melihat ada huruf yang sama, pergunakan kesempatan itu. Tapi kalau tidak ada huruf yang sama, nggak apa-apa dipaparkan saja, dianalisa, karena nanti pada akhirnya akan lebih simpel akan ya. lebih simpel. Polanya itu tidak seribet ini. Ini kan agak ribet ya, konsonan sendiri, vokal sendiri, satunya maju, satunya mundur, gitu kan ya, ribet banget. Tapi itu tadi dibantu dengan adanya huruf yang sama. Dari sini petunjuknya kita. Mudah-mudahan menjadi jawaban tersendiri buat teman-teman. Kita ada lagi mau dibahas? Untuk bahasa Panda satunya cukup mudah sebenarnya, tapi Coba kita kelihatan cek ribet. ya. Kita lihat aja. Ini nggak perlu kita bahas panjang lebar karena sebenarnya gampang banget. Cuman ngelihatnya anak-anak mungkin ngelihat soalnya aja udah munyeng kayak Kita tadi. maju satu slide. Ya, slide berikutnya. Iya, coba Kak Pinky lihat ya, soalnya seperti ini. Baik, mungkin di studio ada yang bisa membantu menjawab ini. Ya. Kodenya adalah satu, tanda pagar, satu, 11. tanda bintang, tanda pagar, 21. 21. Ini apa Mbak Melisa? Ini Terus kalau ini kita- terakhirnya kok ada aku mencintaimu Asta. Iya, jadi kode ini kalau diartikan adalah aku mencintaimu Asta ya. Aku mencintaimu Asta. Nah, terus kita disuruh mengubah kata aku juga menjadi kode yang sama. Nah, Gimana ini kan tuh? kalau ngelihat aja udahlah skip aja. Padahal sebenarnya gampang banget kalau kita mau neliti sedikit aja. Mana gampangnya tuh di mana? Coba kita lihat ya. Di sini ada kata apa? Coba kita Di sini cek ada. ya. Iya, simpel banget kok. Ini ada kata aku. Aku. Di sini juga ada kata Aku. Berarti Oke, kita pasti ada menemukan kode kata yang sama. Aku. Iya. Berarti pasti di sini nanti polanya mirip dong, Iya. gitu ya. Kita lihat ya, aku di sini kalau diurutin dari depan misalkan kita baca misalkan dari depan ini adalah aku gitu ya. Berarti 1 pagar 11 bintang, pagar 21 bintang. Ya, ada add juga di sini. Oke. Kita lihat apakah ada yang mirip dengan ini di pilihan jawaban. Satu Satu, pagar, satu pagar, bintang, 11, pagar, bintang, 21. pagar 21. Ada ini. Ya udah ini. Loh, Udah repot kan? Iya kan? karena katanya aku tuh di awal. Iya. Aku. Berarti Yaudah. pasti di awal. Haha. Oh. Kalau misalkan kita gini ya, kita udah punya kecurigaan bahwa memang ini jawabannya. Langsung kita cari polanya lagi. Misalkan di sini ada kata A lagi, ada huruf A lagi ya. Berarti A, oke. A itu kan depannya 1 nih. Berarti berakhir juga harus dengan angka 1. A-nya 1, belakang juga 1. Oh ya, berarti benar. Ya udah, yang Ya B, udah, bener. Itu aja buat memastikan. Iya, Seperti iya. itu. Ternyata kok gampang sekali ya. Padahal kalau kita melihat seperti ini kayaknya nggak masuk akal gitu. iya, kayaknya aduh susah ini Rek. Meta ini ada pagar bintang, add, aduh apa ini gitu. Ini sama seperti kita baca kode-kode, seperti kalau kita ngelihat ada film mata-mata. Iya, film mata-mata James Bond ya. Iya. Nah, ada kode-kode rahasia yang harus dipecahkan ya kira-kira kayak gini. Gitu. Gimana teman-teman? Pada saat pengerjaannya kemarin, apakah ini juga termasuk salah satu yang cukup memusingkan teman-teman? Tapi sekarang sudah ada jawabannya, jadi teman-teman sudah cukup memahami ya. Baik, kita masih ada lagi yang akan kita bahas atau waktu sudah habis? Baik, kalau begitu nanti kita akan bahas lagi, cuman kita akan mengundang dari UNESA. Oke. Nah, beliau ini akan memberitahukan kepada kita semua mengenai apa aja step-step yang harus dilakukan kalau teman-teman mau masuk ke UNESA, sama apa kelebihannya UNESA. Langsung saja kami akan mengundang Ibu Vinda Maya, MA selaku Kepala Humas UNESA. Kita sambut Bu Vinda, silakan Ibu. Assalamualaikum di tengah Ibu. Waalaikumsalam. Nah. Iya. Apa
kabar Mbak Pinky? Iya, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Finda? Alhamdulillah sehat. Nah, Iya. UNESA kemarin baru saja mengajak semua pemirsa, terutama peserta yang ikut tryout, itu berlomba-lomba memperebutkan golden ticket. Iya, Dan betul. tadi kita barusan bahas ya, Mbak Melisa ya, ini adalah soal-soal yang katanya dianggap susah. Nah, tapi mungkin banyak juga yang ingin tahu. Nah, setelah udah ikut tryout kemarin, ya, terus apalagi nih yang kita harus tahu tentang UNESA? Iya, setelah tryout ini kita masih ada jalur penerimaan mahasiswa baru, namanya jalur SPMB Mandiri. Jadi ada banyak model atau kategori nanti yang bisa diikuti. Jadi ada jalur UTBK nasional. Jadi peserta bisa menggunakan nilai UTBK yang sekarang ini masih menunggu hasilnya kan. Kemudian ada jalur prestasi, nanti ada 4 jalur prestasi. Kemudian ada jalur TMUBK. Jadi tes sendiri yang membuat soal adalah UNESA. Kemudian masih ada jalur yang untuk vokasi, jalur sarjana terapan. Oke, berarti untuk teman-teman yang sekarang sedang berharap-harap cemas untuk mendapatkan golden ticket, dari sekian ribu yang ikut, yang dapatkan cuma 3 Iya, nih. Berarti yang lainnya masih bisa punya kesempatan melalui jalur mandiri itu tadi ya? Iya, karena untuk jalur mandiri ini kita masih kuotanya atau pagunya itu 30%. Kan total untuk UNESA pagu tahun 2021 ini total adalah 6.800. Nah, 70%-nya itu sudah di jalur SNPTN dan jalur SBMPTN. Nah, untuk jalur mandiri ini yang akan mulai dibuka 14 Juni itu ada 30% pagunya. Masih 14 Juni? Iya, Jadi masih ada 14 persiapan yang bisa kita lakukan untuk bisa mencoba ke jalur mandiri itu tadi ya? Oke, apa keistimewaannya UNESA? UNESA adalah salah satu kampus di Jawa Timur yang memiliki program studi yang diantaranya adalah seni. Itu ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian kita memiliki keunggulan di bidang olahraga juga. Jadi kita punya fasilitas dan prasarana. Kita punya sport science. Jadi ada di Fakultas Ilmu Olahraga. Kemudian kita juga punya prodi yang saya kira tidak semua perguruan tinggi negeri punya, yaitu prodi disabilitas. Jadi ada namanya program pendidikan luar biasa, dan ini seiring sejalan dengan UNESA yang memang sudah mendeklarasikan diri sebagai kampus ramah disabilitas. Iya, kalau kita menyebut berkali-kali Kak Pinky selalu menyebut bahwa UNESA itu adalah kampus yang ramah disabilitas karena memang betul-betul ramah dalam sisi memang ada prodi khusus yang memang dipersiapkan untuk teman-teman disabilitas. Dan peserta, calon peserta kalau ingin daftar di UNESA itu boleh memilih semua prodi. Jadi sampai tahun ini kami memiliki banyak sekali sekitar 60 lebih mahasiswa dengan disabilitas, anak berkebutuhan khusus, dan itu ada di berbagai prodi. Dan ada di berbagai prodi. Selain yang tadi saya katakan punya prodi khusus namanya pendidikan luar biasa. Nah, itu adalah keistimewaan dari UNESA. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sehubungan tentang UNESA karena memang banyak sekali yang mungkin selama ini taunya UNESA itu adalah tempat kalau kita ingin mendapatkan pendidikan terus keluar jadi guru gitu. Tapi betul nggak sih pemikiran seperti itu? Dulu memang seperti itu, tapi kan kami sekarang sudah berubah menjadi universitas ya. Jadi ketika berubah menjadi universitas, kami punya berbagai macam jurusan. Jadi tidak hanya untuk pendidikan tapi juga murni. Dan total itu UNESA memiliki 73 program studi untuk S1. Kemudian kalau ditambah dengan S2 dan S3 itu ada 100 lebih program studi. Jadi sudah tidak identik dengan kampus calon pencetak guru ya. Karena memang prodinya sudah sangat beragam. Wah, keren ya untuk UNESA yang hari ini dan tentu saja tidak heran akhirnya banyak sekali yang memang ingin sekali untuk bergabung bersama dengan UNESA, dan ingat sekali lagi masih ada kesempatan karena 14 Juni sudah mulai dibuka untuk jalur mandirinya. Baik, Mbak Melisa, terima kasih banyak sudah kasih masukan buat teman-teman. Jadi soal-soal yang kemarin membuat teman-teman ini berasap sudah ketahuan ya, ternyata tidak sesusah itu. Baik, kalau begitu terima kasih ya sekali lagi Mbak Melisa ya. Baik, nanti di segmen berikutnya kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Bu Finda, di mana Bu Finda ini adalah Kepala Humas dari UNESA. Kita akan tahu lebih banyak lagi dan juga apa step-step yang harus dilakukan buat teman-teman nanti yang sudah dapat golden ticket ini loh. Nah, untuk itu tetaplah bersama dengan kami tentunya di mana lagi kalau bukan di Sinau Nang Omah bareng JTV.
Dan kita masih bersama di Sinau Nongoma bareng JTV. Ini Sinau Nongomanya spesial karena Kak Pinky yakin pastinya sedang menyaksikan, sedang berharap-harap cemas mau tahu siapa sih yang berhak untuk mendapatkan 3 golden ticket untuk semua jurusan bersama dengan UNESA. Nah, sebelum kita tahu, kita harus kenal dulu UNESA itu kelebihannya apa, terus bagaimana peluang yang bisa didapatkan para calon mahasiswa-mahasiswi ini kalau masuk ke sana. Yang pasti kita bersama dengan Ibu Vinda Maya selaku Kepala Humas UNESA. Bu, yuk kita bahas yuk, dibedah satu persatu untuk kelebihan dari prodi-prodinya UNESA dan kemudian kelebihan lainnya dari UNESA. Silakan. Boleh. Jadi mungkin saya akan awali dengan prodi-prodi yang favorit dulu ya. Oke, Jadi prodi favorit, ya, tolong dicatat. Prodi favorit itu dari tahun ke tahun memang tidak banyak berubah ya. Prodi yang biasanya paling banyak peminat itu adalah manajemen. Kemudian ada PGSD, ini yang mungkin tidak dipunyai oleh banyak kampus ya, karena pendidikan guru SD. Kemudian ada psikologi, ini juga sangat peminatnya tinggi sekali. Kemudian ilmu komunikasi, hukum, sastra Inggris, teknik Hukum juga informatika, ya, prodi hukum ada. Kemudian teknik informatika, sastra Inggris, dan yang 2 tahun terakhir ini cukup meningkat tinggi juga, dari yang biasanya itu nggak masuk 10 besar, sekarang masuk 5 besar, itu adalah prodi gizi. Prodi Gizi. gizi. Ya, gizi ini Kenapa kemarin. ya kok sekarang jadi tiba-tiba langsung naik masuk 5 besar padahal sebelumnya tidak ada di 10 besar begitu. Ya mungkin kalau analisisnya adalah sekarang kebutuhan masyarakat itu tentang gizi, makanan, kesehatan, apalagi pandemi itu mungkin memang sangat penting ya, dan itu ada kaitannya ketika mereka peminatnya ke gizi ini juga tinggi. Gitu. Yang saya ingin tahu, apakah kalau misalnya nih saya masuk jurusan hukum gitu, apakah nanti lanjutannya akan sama seperti saya masuk jurusan hukum di universitas yang lain? Saya bisa menjadi seorang pengacara, nanti untuk berikutnya saya bisa masuk ke notariatan atau bagaimana? Iya, sama sih kalau untuk prodi hukum. Berarti benar-benar sama seperti universitas yang pada umumnya begitu ya? Iya. Oke, karena takutnya masih terkotak-kotak UNESA yang zaman dulu begitu. Berarti Ya, ini karena sudah prodi berubah hukum ya? ini memang baru ya, jadi makanya belum ada di fakultas hukum sendiri. Jadi prodi hukum ini masih gabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi namanya FISHA gitu. Tapi nanti ke depan next kalau memang pendaftarnya terus meningkat, bisa jadi fakultas sendiri. Ini bisa dicoba. Berarti sekali lagi tadi untuk yang prodi-prodi yang favorit ada psikolog, ya kan? Lalu kemudian hukum, lalu kemudian untuk PG sama PGSD. SD itu S1 ya? S1 ya. S1, wah. Terus kemudian gizi. Betul. Lalu tadi apa lagi Bu? Ada ilmu komunikasi. Ilmu Ilmu komunikasi ini kalau untuk pendaftar UTBK SBMPTN tahun 2001 ini sebagai prodi dengan rasio keketatan tertinggi. Kenapa? Jadi rasio keketatan tertinggi itu begini, pagunya nggak banyak, hanya 2 kelas, tapi yang daftar 1000 lebih. Jadi otomatis satu anak harus mengalahkan 30 peserta yang lain. Itu satu namanya kelas isinya berapa tuh? satu kelas isinya 50. 50. Iya, jadi hanya Total hanya membuka 100 2 kelas ya. dan pendaftarnya bisa 1.500 lebih. Jadi itu yang kemudian namanya prodi dengan rasio keketatan tertinggi. Komunikasi ya. Itu adalah prodi dengan rasio keketatan tertinggi. Tapi tetap aja kita nggak pernah tahu kalau memang bakatnya di situ, potensi di situ dan rezekinya masuk ke Betul, sana. makanya kita selalu pesan kepada calon peserta ketika memilih kampus kemudian memilih prodi itu dilihat juga daya tampungnya, pagunya, karena kan tidak sama antara kampus satu dengan kampus yang lain, itu bisa jadi berbeda. Nah, ketika ada pertanyaan tentang passing grade, makanya tidak ada pernah bisa terjawab karena pagu itu masing-masing PTN berbeda. Oke, kita sudah cukup bahas tentang prodi favorit. Next apa lagi Bu yang kita akan bahas? UNESA punya prodi di vokasi. Jadi ada program namanya vokasi atau disebut juga sarjana terapan. Jadi memang untuk vokasi ini lebih banyak praktek ya untuk kuliahnya, dan ini bisa ditempuh dalam waktu 4 tahun, dan nanti ketika lulus gelarnya adalah sarjana terapan. Di UNESA tahun ini jadi terpisah menjadi program vokasi tersendiri. Biasanya itu gabung jadi di fakultas masing-masing, tapi sekarang dikelola tersendiri agar lebih fokus menjadi program vokasi, dan ada 10 program studi yang bisa dimasuki. Di antaranya yang terbanyak adalah dari jurusan teknik. Ada teknik sipil, teknik transportasi, teknik mesin, seperti itu.
Berarti biasanya siapa-siapa saja yang mereka akan lebih diarahkan menuju ke vokasi dengan tujuan yang seperti apa? Kalau untuk linearitas itu adalah yang sesuai adalah anak-anak dari SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi mereka di SMK itu kan memang sudah dibekali dengan skill dan keterampilan, lebih banyak praktek begitu untuk siap masuk ke dunia kerja atau industri. Maka ketika kuliah itu juga bisa masuk di program vokasi itu, gitu. Oke, apalagi Bu yang kelebihan dari UNESA lagi nih? UNESA awal April lalu, alhamdulillah kita dapat peringkat 15. Peringkat 15? 15 itu versi Skimago Institution Ranking atau SIR. Jadi itu adalah lembaga resmi bereputasi internasional yang membuat perankingan universitas-universitas di Indonesia. Jadi PTN kemarin yang ikut ada sekitar 60 lebih begitu, dan yang masuk ada 60 lebih, dan UNESA ada di posisi ke-15 gitu. Wah, ini membanggakan sekali pastinya ya, karena bayangkan saja kita kalau membahas mengenai perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, banyak yang usianya malah lebih tua dibandingkan dengan UNESA, tapi ternyata UNESA berhasil untuk masuk dalam posisi 15 besar begitu ya. Dan itu ada di peringkat 15, dengan kata lain ini juga merupakan sebuah jaminan bahwa tidak hanya kita yang mungkin hanya ingin masuk ke UNESA, tapi ternyata dunia pendidikan Indonesia juga sudah sangat mengakui begitu untuk keberadaan dari UNESA. Iya, terutama ini kemarin penilaiannya adalah dari bidang riset dan inovasi. Jadi tentang jumlah penelitian, kemudian dampak dan kualitasnya, kemudian dari volumenya, dari jumlah pengajuan hak paten. Kan biasanya anak-anak sekarang itu kan kalau searching itu yang dilihat adalah ranking biasanya ya. Jadi makanya kami selalu menyampaikan bahwa silakan untuk teman-teman kelas 12 SMA, baik itu mungkin angkatan 2019, 2020 dan 21 itu masih punya kesempatan untuk masuk di jalur SPMB Mandiri ini. Ya, untuk yang mau masuk melalui jalur mandiri, tadi kan sudah dikasih tahu ada beberapa ya, ada jalur prestasinya juga, ada yang pakai UTBK nasionalnya juga, ada beberapa langkah. Nah, apa yang harus dilakukan saat ini? Mau cari informasi, mau tanya-tanya, nah seperti apa? Ya, kami memberikan layanan informasi di beberapa sosial media kami di @officialunesa. Kemudian nanti ada call center juga. Nah, di sosial media itu kalau teman-teman follow di akun Instagram kami, misalkan satu di antaranya, nanti akan dapat booklet. Nah, booklet ini bisa di-download. Di situ semua persyaratan, tanggal-tanggal penting, kemudian prodi-prodinya apa saja, kemudian jumlah UKT, uang kuliah tunggal, itu bisa dilihat di booklet itu nanti. Dan kami juga melayani pertanyaan dari teman-teman yang ingin mendaftar di UNESA untuk jalur mandiri ini, bisa melalui call center juga. Ingat ya, untuk kuotanya tersisa masih 30%. 30%. Dari semuanya. Dari 6.800. Dari 6.800 masih tersisa 30%, dan itu memang sudah dipersiapkan untuk jalur mandiri. Ini adalah jalur yang merupakan peluang bagi teman-teman yang ingin sekali masuk UNESA. Kalau nggak salah ada juga ya untuk yang mereka punya prestasi dalam bidang agama. Benar, iya. Betul ya? Iya, itu hanya dibuka memang di jalur mandiri. Jadi UNESA ada 4 jalur prestasi, diantaranya jalur prestasi keagamaan, jalur prestasi keolahragaan, jalur prestasi seni, dan jalur prestasi kepemimpinan. Nah, untuk jalur prestasi keagamaan ini bisa dari semua agama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi nanti syaratnya adalah upload untuk portofolio atau sertifikat prestasi dari keagamaan masing-masing, dan itu dibuktikan dengan kayak rekomendasi begitu dari lembaga atau organisasi keagamaan masing-masing. Oke, sekali lagi buat yang mau tahu lebih lengkapnya bisa langsung aja cek. Ada call centernya, betul begitu ya. Lalu kemudian untuk mungkin sosial media yang mudah untuk ditempuh. Semua sosial media kami alamatnya sama @officialunesa. @officialunesa. Facebook ada, Instagram ada, lalu apa lagi? Ada Twitter ada juga Facebook, ada. Facebook semuanya lengkap ya? Ya, kemudian ada KC TV, ada KC Radio juga, iya. Itu semuanya online ya. Nanti takutnya nanyanya hari ini, jawabnya minggu depan. Enggak ya? Enggak, online, semuanya online. Baik, kalau begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pasti ya Bu Finda, di segmen berikutnya kita akan kasih tahu. Mengumumkan juga. Nah, banyak yang nanya-nanya nggak sih Bu? Banyak telepon nggak nih? Banyak, kemarin banyak yang tanya. Hasilnya bagaimana? Kita sampaikan bahwa tunggu besok sekitar jam 10 di JTV di program Sinaonang Omah gitu kemarin kita aja begitu. Baik, kalau begitu. Sekarang adalah saatnya. Di segmen berikutnya, Bu Finda
Dan Kak Pinky, nanti kita akan bersama-sama untuk memberikan pengumuman siapakah yang berhak untuk mendapatkan golden ticket untuk masuk ke UNESA untuk segala jurusan. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV. Jangan pernah lupa bahwa untuk teman-teman yang ada rencana mau masuk ke UNESA Universitas Negeri Surabaya, UNESA menjadi rumah bagi para juara dengan menciptakan lingkungan intelektual yang komprehensif dan memberikan kesempatan yang sama pada semua mahasiswa sebagai bentuk kampus ramah disabilitas. UNESA satu langkah di depan. UNESA satu langkah di depan, itu dari sisi inovasinya pastinya ya. Iya, dan dari berbagai macam sih, karena kan untuk kampus itu kan ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Iya. Jadi bagaimana kualitas pendidikan, pengajaran, kemudian bagaimana kualitas riset penelitian dari para dosen dan mahasiswa, dan bagaimana kualitas pengabdian masyarakat atau PKM-nya. Nah, membicarakan tentang satu langkah di depan, tadi ada yang sempat terlihat masalah kepemimpinan. Apakah itu juga termasuk yang nanti akan bisa masuk dalam jalur mandiri? Betul, jadi ini adalah tahun kedua UNESA membuka jalur prestasi kepemimpinan. Jadi jalur prestasi kepemimpinan ini bisa diikuti oleh misalkan ketua OSIS dan sekretaris. Jadi ketika Anda di SMA, MA ataupun SMK menjadi ketua OSIS, sekretaris OSIS, itu bisa mendaftarkan diri dengan syaratnya adalah ada sertifikat yang itu ditandatangani oleh lembaga setempat atau sekolah setempat, kemudian mendaftar di UNESA untuk jalur prestasi kepemimpinan, dan untuk sertifikatnya nanti di-upload. Nanti akan ada seleksi begitu. Baik, nah apabila nanti kita akan memberikan pengumuman untuk teman-teman yang mendapatkan golden ticket, begitu mereka sudah tahu pengumumannya, apa yang harus mereka lakukan setelah itu? Iya, nanti mungkin kita akan menghubungi ya, karena ketika mereka daftar untuk tryout UTBK bersama Analitika dan JTV kemarin kan mereka juga mencantumkan nomor HP. Nah, nanti kita akan menghubungi, kemudian kita akan sampaikan seleksi administrasi prosesnya seperti apa begitu. Oke, jadi itu ya, tolong diingat baik-baik buat teman-teman yang memang sudah tercatat nanti mendapatkan golden ticket dari UNESA, maka teman-teman harus segera menghubungi pihak dari UNESA dan nanti akan kemudian dicek secara administrasi dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan bagaimana Pak Ponco, kita umumkan hari ini? Ibu diumumkan ya, saya kok deg-degan sih. Baik, kalau begitu sebelumnya Kak Pinky mau memberitahukan terlebih dahulu bahwa golden ticket yang diberikan ini berupa 2 golden ticket untuk jalur Soshum, betul ya, dan 1 golden ticket untuk jalur Saintek. Nah, untuk surat resmi keputusan Rektor UNESA tentang peraihan golden ticket sendiri hari ini juga akan segera dibuat begitu kita sudah mengumumkan nama dari pemenangnya. Jadi betul-betul ini tidak ada rekayasa, ini semua dibuat begitu sudah keluar nama dari pemilik sah golden tiketnya UNESA. Dan langsung saja kita saksikan di layar televisi teman-teman, inilah dia 3 orang yang berhak. Semua pada menonton ya. Aduh ya. Jadi bisa langsung akses. Kita langsung aja cek. Baik, ini adalah 3 orang yang berhak untuk mendapatkan golden ticket dari UNESA. Yang pertama, atas nama Dias Gita Cahyani, sekolahnya di SMA 2 Lumajang dan masuk di jurusan psikologi UNESA. Wow, selamat Dias Gita Cahyani. Lalu yang kedua namanya adalah Shelly Laila dari SMA 2 Pare, mengambil prodi Bahasa Jawa. Wow. Dan yang berikutnya adalah ini dari MA Maslakul Huda Lamongan. Siapakah itu Bu Selamat Finda? untuk Habibur Rahman. Ini Anda masuk di prodi Matematika di Fakultas MIPA. Selamat ya, ini adalah 3 orang yang berhak untuk mendapatkan golden ticket masuk UNESA. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga ini menjadi pintu kunci untuk membuka masa depannya lebih baik. Amin. Itu pasti harapan kita semua ya. Baik, dan sekali lagi diingatkan Ibu untuk para yang mendapatkan golden ticket ini, apa yang harus mereka lakukan? Ya, nanti tentu akan ada seleksi administrasi. Jadi Anda ini kan misalkan angkatan 2021, berarti harus ada surat keterangan lulus. Kemudian nanti ada form yang harus diisi. Kemudian ada surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi untuk kenapa ada surat keterangan penghasilan orang tua? Ini
ini untuk kami UNESA menentukan kategori UKT, uang kuliah tunggal atau SPP-nya. Jadi di UNESA ada kategori UKT itu 1 sampai 8. Baik. Tetapi untuk jalur mandiri karena memang 3 golden ticket ini kan diikutkan jalur mandiri ya, kan jalur mandiri ini yang artinya UNESA sendiri begitu. Kalau SNPTN dan SBMPTN kan kita ikut nasional. Nah, Anda nanti akan masuk UKT-nya itu kategori sekitar 4 sampai 8. Baik kalau begitu. Dan diingatkan kembali jangan lupa jalur mandiri sudah akan mulai dibuka pada tanggal 14 Juni. Berarti sudah lewat dari hari raya. Nah, bisa dipersiapkan mulai dari sekarang, cari-cari informasinya tentunya melalui sosial media yang tadi Betul. sudah disebutkan, Ya. official UNESA. UNESA. Bisa cek di Facebooknya, bisa cek di Instagramnya, bisa cek di Twitternya, atau bisa hubungi call centernya. Iya, Betul ya Bu betul. ya? Nah, untuk call centernya sendiri, teman-teman nanti bisa saksikan, atau kalau nggak coba browsing di sosial media pasti ada untuk call centernya dari UNESA. Iya. Singkat saja, Bu Finda, apa pesannya buat teman-teman yang menyaksikan? Iya, pertama mungkin saya mengucapkan selamat dulu ya kepada 3 tadi, ada Dias Gita, ada Sheila, dan ada Habibur Rahman. Selamat bergabung di kampus Universitas Negeri Surabaya. Selamat. Nanti mudah-mudahan pandemi ini bisa segera ada kabar baik begitu, karena kalau setahun kemarin kan kita kuliahnya online. Jadi angkatan 2020 itu hampir belum pernah ngerasain kuliah di kampus. Nah, mudah-mudahan untuk yang tahun 2021 ini bisa kuliah yang apa ya istilahnya Tatap muka begitu, dan nanti bisa tahu persis kampusnya. Kalau nanti Dias Gita sama Sheila itu ada di psikologi dan bahasa Jawa, itu ada di fakultas di Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini kampusnya di Unesa Lidah Wetan. Sementara untuk Habibur Rahman yang tadi masuk di Prodi Matematika, kampusnya nanti ada di Ketintang. Baik kalau begitu. Bu Finda, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sukses untuk UNESA. Terima kasih. Dan tentunya sampai jumpa pada saat jalur mandiri nanti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan mudah-mudahan semakin banyak memberikan peluang terbaik untuk para siswa-siswi se-Indonesia. Iya, terima Baik, kasih kalau juga begitu. untuk Analitika dan JTV untuk program Golden Ticket ini. Terima kasih. Baik, dan sekarang adalah saatnya buat Kak Pinky harus menyudahi terlebih dahulu tayangan kita hari ini. Sekali lagi sukses untuk yang berhak untuk mendapatkan Golden Ticket. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah kunci untuk bisa membuka peluang masa depan yang terbaik, membanggakan orang tua, bangsa, dan negara. Kak Pinky pamit ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, patuhi orang tua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.